Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Warung HD. Kali ini kita akan mengadakan acara gotong royong di Dusun Plosokerep ya guys. Tepatnya ini adalah di kebun kelompok punya Bapak Sarmin. Di sini Bapak Sarmin ada perkebunan kopi guys, dan kopinya ini terpilih untuk disurvei sama Gubernur Pak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya guys. Nah, di sini dari Dusun Plosokerep, dari RT 12, terus dari RW 17 dan RW 18 mengadakan gotong royong. Jadi kalau di desa kami itu guys, kalau misalkan mau ada acara gotong royong, itu biasanya malamnya itu ada pengumuman dari toa masjid guys. Kalau tidak ya biasanya kita melalui WA di grup-grup RT masing-masing. Begitu kalau di desa saya guys. Kalau untuk di desa kalian semua gimana guys caranya? Komen ya. Nah, ini ada alat untuk pengeringan kopi ya guys. Jadi hasil kopi yang dipanen itu akan ditaruh di dalamnya sini dengan bantuan matahari. Ini akan kering dengan sendirinya guys. Jadi untuk perkebunan Mbah Sarmin ini itu ada sekitar kurang lebih 1 hektar guys, yang ditanam kopi itu sekitar 1 hektar. Dan untuk tanggal 12 besok ini rencananya Pak Sri Sultan badhe sowan di desa kami untuk panen perdana kopi Arabica. Dan kopi Arabica ini ditanam Pak Sri Sultan tuh sekitar tahun 2022 guys, jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Terus Ngarso Dalem itu berpendapat kalau 3 tahun berarti sudah waktunya panen. Lah Ngarso Dalem ini mau melihat hasil tanaman yang di lereng-lereng Merapi guys, dan salah satunya adalah punya Bapak Sarmin ini. Dan biasanya jika beliau Pak Gubernur berkunjung ke suatu perkebunan, biasanya beliau akan memberikan nama untuk kopi tersebut guys. Misalkan kayak kopi Arabica, kopi Turko, kopi apa gitu guys. Tapi biasanya akan dikasih tetenger. Jadi kita nantikan setelah tanggal 12 untuk kopi Mbah Sarmin ini akan diberikan nama kopi apa ya guys. Nah, di sini Mbah Sarmin, Mbah Dukuh itu kalau selain menanam kopi, beliau juga menanam cabai guys. Di sini ada cabai burga sama cabai ori kumis guys. Nah, kalau cabai ori kumis itu biasanya dia lebih tipis guys, lebih kecil, namun dia jauh lebih pedas ketimbang cabai burga. Nah, ini contoh untuk kopi yang sudah berbunga ya guys. Dan ini kalau misalkan pas berbunga serempak itu, masya Allah, ini akan sangat harum sekali guys. Bahkan meskipun kalian itu berdiri di dekat bangkai sekalipun akan tertutup dengan aroma kopi ini. Di sini Mbah Sarmin itu tidak menggunakan pupuk kimia ya guys, tapi beliau menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu cara pembuatannya Mbah Sarmin sendiri yang tahu guys, saya itu kurang mengerti. Terus kalau dulu pernah minta kayak air cucian beras guys, katanya kalau air cucian beras itu untuk menyiram tanaman itu sangat bagus gitu.
Jadi karakteristik kopi Arabica sendiri guys, itu meskipun tanamannya itu pendek, itu berbuahnya lebat guys. Biasanya ini akan sampai ke bawah-bawah gitu guys untuk hasil buahnya. Namun mungkin karena ini tempat eyom ya guys, eyom itu teduh itu, jadi mempengaruhi juga guys. Mungkin kalau tempatnya ini tenggar, terus tanamannya yang tinggi-tinggi itu hilang, ini akan jauh lebih pekat guys. Nah kayak ini contohnya yang di depan ini, tanamannya meski nggak ada daun, cuman buahnya banyak lebat guys. Nah, di sini kita sudah 50% selesai ya guys. Ini kita disuruh untuk istirahat dulu guys, mengisi tenaga. Ini ada minum, terus ada soto juga guys. Nah, di sini ada camilan seperti tahu susur, terus ada lontong gitu ya guys. Terus untuk makanan besarnya itu ada sotonya Pak SS, itu Pak RT-nya Dusun Blosokrep guys. Kira-kira begitulah guys untuk informasi yang saya dapat. Dan monggo kalau misalkan kalian semua pengen melihat, bisa berkunjung di kebun Mbah Sarmin yang ada di Dusun Blosokrep ya guys. Dan jangan lupa untuk mampir ke warung HD, karena kami buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 19 malam. Oke guys, gitu dulu liputan saya mengenai kopi dari lereng Merapi. Cukup sekian. Assalamualaikum.